Hello everyone, semoga dalam keadaan sehat, selaras apapun fase kehidupan yang sedang kamu jalani saat ini. Saya membuat video ini dengan niat, dengan intention untuk mengundang clarity, kejernihan kepada space ini, kepada saya, kamu, dan semua yang nonton video ini. Karena saya yakin gak cuma kamu yang ngalamin, tapi kita semua, yaitu memasuki era informasi. Ada banyak sekali informasi yang datang ke sensory experience kita, dengan atau tanpa kita sadari, dengan atau tanpa kita inginkan, dengan atau tanpa kita cari. Jadi nggak cuma dari berita, tapi juga dari sosial media pada umumnya, dimana kamu akan menemukan banyak sekali informasi, dan beberapa informasi itu akan saling berseberangan tidak hanya dengan satu sama lain, tapi juga dengan informasi yang selama ini kamu tahu dan kamu pegang sepenuh hati dan kamu yakini. Oke. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan gimana caranya untuk tahu kebenaran, gimana caranya untuk mendapatkan clarity, insights dari informasi-informasi itu yang datang ke kita tanpa kita cari bahkan. Oke. Dan sebelum kita masuk ke situ, pertama kita akan ngebahas what-nya dulu. Jadi what sebelum how, apa sebelum bagaimana. Nah, apa itu informasi? Right, kita harus duduk dulu dengan konsep dari informasi. Informasi esensinya adalah sesuatu atau data ya kita bilang, yang datang ke kamu dan itu kamu gunakan untuk membuat kehidupan kamu menjadi lebih efektif, lebih fungsional, lebih baik gitu. Jadi contoh, kalau misalnya selama ini kamu tidak punya informasi tentang makanan sehat, kemudian kamu mendapatkan informasi tentang makanan sehat, kamu bisa mengaplikasikan informasi yang kamu tahu itu tentang makanan sehat dan bagaimana sistem imun dan juga digestion sistem kamu bekerja, sistem pencernaan kamu bekerja, microbiome kamu bekerja. Kamu tahu informasi itu, kamu menggunakan informasi itu, dan karena informasinya tepat, maka kehidupan kamu menjadi lebih baik. Make sense ya? Jadi kehidupan kamu lebih baik, makan kamu jadi benar, kamu tahu apa yang harus kamu pilih ketika belanja, kamu tahu gimana cara masaknya, kamu tahu kapan waktunya untuk makan itu, dan kamu tahu cara yang tepat untuk bekerja sama dengan tubuh kamu, karena informasi yang kamu dapatkan tepat. Jadi ini adalah indikator bahwa kamu sudah menemukan kebenaran, right? Karena kebenaran itu akan membantu kamu untuk membuat kehidupan kamu lebih baik lewat informasi. Nah, setelah kita duduk dengan konsep itu, tentu pertanyaan berikutnya adalah gimana caranya untuk tahu atau memisahkan mana informasi yang benar atau enggak. Karena ada banyak sekali DM yang saya terima juga, Kak, gimana caranya untuk tahu apakah ini benar atau enggak. Atau ada yang langsung shoot straight to the question, Kak, saya ketemu artikel ini benar nggak ya? Gitu. Dan saya nggak bisa bantu mereka jawab di situ karena it's going to be damaging to their thinking process. Karena kedepannya ketika mereka menemukan informasi yang sama, mereka akan melakukan hal yang sama lagi, mereka akan nanya lagi, they will always ask for external validation atau penerimaan dari orang yang mereka percaya bahwa apakah ini benar atau enggak. Dan ini sama aja kayak kalau kita percaya dengan satu orang dan kemudian kita menggunakan orang itu untuk memfilter semua informasi yang datang ke kita, dan bisa jadi informasi yang datang itu cocok buat dia tapi nggak cocok buat kita. Nah, ini yang jadi bahaya. Jadi kita sendiri juga harus punya kemampuan discernment untuk memisahkan mana informasi yang truthful, mana yang benar, mana yang efektif dan juga layak kita ikuti dan terapkan, dan mana yang enggak gitu. Jadi ini adalah skill, dan seperti semua skill, seperti semua keterampilan selalu bisa dipelajari. So first thing first, kalau kita melihat informasi, biasa argumen yang ada adalah selalu ada dua sisi kebenaran untuk setiap informasi. There's always two sides of a coin of truth, ya enggak, selalu ada dua sisi. Nah sekarang kalau kita ngelihat koin, karena ini analogi yang biasa kita gunakan untuk melihat kebenaran. Kak, kebenaran yang benar itu nggak ada gitu ya. Saya juga sering dengar begitu. Kebenaran yang benar itu nggak ada. Pasti selalu ada dua sisi koin dari setiap kebenaran atau dari setiap informasi. Nah sekarang koin itu kan ada dua sisi memang, sisi A, sisi B. Jadi kalau misalnya ada sebuah kebenaran, ini adalah sisi A yang melihat perspektif itu, kebenaran itu. Ini adalah perspektif B yang melihat kebenaran itu. Dan mungkin buat perspektif B itu salah gitu. Nah,
Kita lupa bahwa tidak hanya ada A dan B, tapi juga ada C. Ada C, dia ada C, yaitu sisi yang melingkupi semuanya, yang holistik, yang full, yang penuh, yang menyeluruh, tidak hanya dari satu atau dua sisi, tidak hanya dari benar atau salah, tapi juga menyeluruh, melihat di antara benar dan salah, melihat benang merahnya, memilah, dan melingkupi semuanya. Gitu, inilah dia, sisi C. Dan sisi C ini adalah skill atau keterampilan yang perlu kita miliki untuk melihat sebuah isu, sebuah persoalan, sebuah informasi secara menyeluruh, sehingga kita bisa mengambil kesimpulan yang paling tepat dan juga paling beneficial, yang paling bermanfaat untuk kita. Karena informasi nggak ada gunanya kalau dia nggak bermanfaat buat hidup kamu. Itu, kita duduk dengan konsep itu dulu. Kalau selama ini kamu menyimpan, menggenggam erat sebuah informasi, tapi informasi ini membuat kehidupan kamu menurun kualitasnya, maka expect to let go of this information because clearly it doesn't serve you, right? Kalau kamu punya sebuah informasi selama ini yang kamu genggam, kamu percaya dengan erat, dan kemudian kamu merasa hidup kamu crumbling dengan menerapkan informasi ini, maka tentu saja artinya informasi itu tidak tepat gitu. Baik di esensinya, baik di pemahamannya, maupun di terapannya, di eksekusinya gitu. Karena jika informasi itu memang benar, dia akan membawa manfaat untuk hidup kamu, sesimpel itu gitu. Jadi sekarang ketika kamu mendapatkan sebuah informasi, satu skill yang penting adalah untuk bisa melihat informasi itu tanpa ada attachment, tanpa ada rasa di dalamnya. Karena ini yang menjadi tahap pertama yang banyak dari kita gagal untuk lakukan. Ketika kita melihat satu informasi yang berbeda dengan apa yang kita percaya atau yang kita tahu, biasa kita langsung kita nggak pengen lihat, kita langsung nolak, kita langsung escape, kita langsung skip informasi itu, walaupun mungkin kepikiran lagi di malam hari atau ketika kita lagi diem, lagi kosong pikirannya, informasi itu yang muncul, dan akhirnya emosi negatif datang dan kita nggak tahu gimana cara kita menavigasi perasaan atau kondisi itu. And again, itu tidak membawa keuntungan apapun untuk kamu, tidak membuat kehidupan kamu lebih baik, malah menimbulkan banyak kebingungan. So the only way out is through. The only way out is in. Saya selalu bilang itu. Cara untuk keluar dari masalah itu satu-satunya adalah dengan masuk secara menyeluruh. Oke, selami, dive in. Nah, sekarang untuk bisa melakukan itu, pertama kamu harus bisa membaca, melihat informasi yang berbeda tanpa ada attachment di dalamnya. Apa artinya attachment? Kita rata-rata anak yang dibesarkan oleh generasi baby boomers punya trauma untuk menerima atau memproses informasi yang berbeda. Karena ini pada akhirnya akan menggunakan keterampilan kita untuk memisahkan mana yang benar, mana yang enggak, mana yang mau diikutin, mana yang enggak. Kenapa? Karena mayoritas dari generasi yang dimana orang tuanya mungkin belum pernah belajar pada saat itu informasi tentang parenting nggak banyak, jadi akhirnya kita dibesarkan dengan konsep do as I say. Ikutin komando mama, ikuti komando papa. Ini adalah cara yang benar. Apa yang kamu pikir benar, itu nggak benar. Gitu. Jadi nggak ada ruang untuk kita berdiskusi, nggak ada ruang untuk kita ketemu di tengah, nggak ada ruang untuk kita melihat dari sisi koin C. Jadi selalu kamu A, orang tua atau lingkungan di mana kamu dibesarkan bilang B, ya udah kamu lakukan B. Gitu, tanpa ada kesempatan untuk mempertimbangkan si A atau bahkan si C untuk melihat secara keseluruhan. Ini penyakit kita secara kolektif. Ini adalah trauma kita secara kolektif. Sehingga ketika ada informasi yang berbeda, kita ngalamin cognitive dissonance. Cognitive dissonance adalah rasa tidak nyaman ketika apa yang selama ini kamu tahu itu ditantang, dianggap tidak benar, dibantah, dipatahkan lewat sebuah teori yang lain atau informasi yang lain. Dan butuh keberanian untuk bisa menyelam ke dalam informasi ini tanpa trauma kamu ke-trigger di sana. Maka sadari bahwa apa yang kamu tahu tentang diri kamu sendiri, cara kamu ngelihat informasi bisa jadi selama ini terdistorsi dengan luka batin saat kecil, dimana kamu merasa tidak punya hak untuk bersuara, untuk menentukan pilihan kamu sendiri, untuk menetapkan apa yang works for you and not, apa yang bekerja, apa yang fungsional dan efektif untuk kamu, apa yang tidak gitu. So we were constantly being told what to do. Rata-rata dari kita
luka batinnya itu adalah selalu dibilang mana yang benar, mana yang enggak. Bahkan kita nggak dikasih ruang untuk percaya dengan tubuh kita sendiri. Contohnya sesimpel ketika kamu lagi full, kamu lagi nggak pengen makan, kamu udah kenyang, kemudian karena orang tua ngerasa sayang udah masak, jadi kamu dipaksa untuk ngabisin makanan. Padahal tubuh kamu udah bilang full, no mama, saya nggak pengen makan lagi. Tapi karena orang tua pengen ngelihat kamu montok gitu ya, atau mungkin karena sayang makanannya dibuang, jadi kamu dipaksa ngabisin makanan pada saat itu. Dari momen kecil itu aja, kamu sudah belajar untuk selalu meragukan diri kamu sendiri. Padahal itu sinyal tubuh yang paling basic, dimana semua orang butuh kemampuan itu untuk terkoneksi dengan tubuhnya, untuk mengenali tubuhnya, untuk bisa berkomunikasi, berinteraksi dengan tubuhnya. Apa yang saya butuhkan? Gimana cara saya bisa memenuhi hak-hak kamu, tubuh? Dan itu bisa terdistorsi dengan pengalaman-pengalaman kecil yang datang dari ketidaktahuan orang-orang yang membesarkan kita di masa lalu, dan ini akan ngaruh kepada cara kita memproses informasi saat ini yang datang kepada kita. Kita jadi ngerasa nggak punya hak untuk menentukan mana yang benar, mana yang enggak. Kita ngerasa jadi nggak punya hak untuk menentukan mana yang terasa baik, mana yang tidak. Kita ngerasa nggak punya hak untuk punya discernment. Oke, discernment adalah kemampuan untuk memilah informasi dan menggunakan itu untuk membuat kehidupan kamu menjadi lebih baik. It takes courage to do that. Butuh keberanian untuk melakukan itu, butuh kesadaran untuk menyadari bahwa mungkin cara kamu melihat informasi sudah terdistorsi. Tapi kalau kamu sudah menerima kenyataan ini dan kemudian kamu sudah memunculkan keberanian, courage untuk mulai melihat informasi tanpa ada attachment di dalamnya, then we can go to point B. Apa point B? Ketika kamu sudah berhasil membaca, nggak perlu diserap dulu informasinya, dibaca aja. Jadi dikumpulin informasinya itu tanpa ada attachment untuk langsung tahu, tanpa ada attachment, tanpa ada ekspektasi tinggi untuk saya harus tahu jawabannya sekarang. Nggak harus. Kumpulin aja dulu, lihat, baca, dengar, ya kan, informasi. Kalau ada rasa nggak nyaman, sadari di mana tension itu. Dan saya justru suka contoh, kalau selama ini saya menggunakan sebuah teknik untuk praktek di hipnoterapi. Kemudian saya ketemu sebuah jurnal atau ada hipnoterapis lain atau peneliti neuro lain, peneliti saraf lain yang bilang bahwa dia nggak bilang bahwa cara saya salah, tapi dia memberikan sebuah teori yang tanpa disadari, nggak secara langsung, itu membantah apa yang pernah saya lakukan sebelumnya. Rasanya sangat tidak nyaman, karena artinya kita membuat kesalahan, bener nggak? Padahal kesalahan itu sangat-sangat normal, sangat lumrah sebagai manusia. Oh, berarti selama ini cara saya nanganin klien beberapa waktu sebelumnya itu salah, tidak sempurna, tidak komprehensif. Pendekatan yang ini lebih masuk akal, tapi dia berbeda dengan apa yang selama ini saya tahu. Rasanya nggak nyaman. Dan biasanya informasi-informasi yang tidak nyaman itu yang makin saya selami, karena saya tahu kalau ada trigger di sana, kalau saya nggak nyaman, artinya informasi itu saya butuhkan. Dan dia membawa last missing puzzle, that is the reward. Rewardnya, penghargaannya ada di last missing puzzle yang kamu cari. Puzzle terakhir yang kamu cari untuk melengkapi pengetahuan kamu, informasi kamu, untuk membuat informasi itu menjadikan kehidupan kamu lebih baik, lebih efektif, lebih fungsional, komprehensif gitu. Tapi ya itu, kamu harus siap dulu untuk duduk dengan rasa tidak nyaman. Dan kalau saya sendiri nih, makin gak nyaman saya ngeliat informasi itu, makin saya selamin. Dan poin B-nya adalah ketika kamu berhasil mengumpulkan semua keyword ataupun konsep-konsep dasar, basic-basic dari yang kamu dapat itu, informasi yang baru itu yang rasanya nggak nyaman karena dia berbeda dengan yang selama ini kamu tahu. Setelah kamu mengumpulkan, kamu bisa research pelan-pelan. Jadi jangan ada ekspektasi saya harus langsung tahu sekarang, nggak usah, nggak apa-apa. Jadi selama itu mungkin kamu akan ngerasa sedikit down, kamu kesel, kamu bingung. That is a part of the process. That is a part of the process. Kalau di prosesnya kamu bingung, kamu nggak tahu mana yang benar, nggak apa-apa, itu adalah prosesnya. Jadi selami aja informasi itu tanpa ada ekspektasi tinggi untuk langsung tahu. Biasa justru ketika kamu santai, otak kamu akan punya cara sendiri untuk mengalkulasi semuanya dan memberikan kamu truth yang sudah komprehensif, yang lengkap ini. Side C-nya kamu akan dapat sendiri tanpa kamu cari. Dan untuk bisa nyampe ke sini, kamu harus relax. Karena kalau misalnya otak kamu dalam gelombang otak beta, akan sulit untuk kamu ngediscern atau memilah-milah mana informasi yang benar, mana yang enggak, dan apakah itu fungsional buat kamu atau tidak. Sulit.
Karena otak kamu sedang dalam mode bertahan, primitive, survival versus creation. Untuk bisa create a new concept, untuk bisa mencipta konsep yang baru, otak kamu harus dalam keadaan relax, alpha ke theta. Makanya saya suka meditasi, itu adalah proses yang membantu otak kita untuk selaras denyutnya, selaras dengan jantung. So, ketika kamu sudah mendapatkan itu, biasa kamu akan langsung dapat aha momennya juga, kayak I see the missing link. Jadi tidak berarti si A ini sepenuhnya salah atau si B sepenuhnya benar, tidak berarti. Tapi bisa jadi ada side C yang itu adalah perspektif yang utuh, yang melingkupi semuanya, sehingga semua yang janggal di situ kamu make sense sama kamu. Oh, masuk akal banget gitu. Oh, saya tahu jawabannya. Oke, sekarang gimana? Coba kalau diterapin. Misalnya kayak tadi saya udah dapet terapan yang baru, itu rasanya nggak nyaman. Kemudian akhirnya saya dapat kepada kesimpulan dan kemudian saya rasakan. Oke, sebelum kita masuk ke terapan, rasakan. Selama ini kalau kita ngelihat informasi, ngebaca informasi, atau berpikir, kita selalu matanya ke atas. Ini artinya kita sedang mengakses mind, pikiran. Tapi coba akses ke heart space. Ini adalah intuisi. Intuisi ada di heart space. Jadi instead, kamu look down. Kamu akses heart space kamu, hati kamu, batin kamu. Karena kamu tahu kamu adalah makhluk energi. Don't tell me you don't know, it's a lie. You do know. Tapi kita semua balik lagi ke poin A, kita udah selalu diajarin untuk meragukan diri kita sendiri, untuk tidak tahu, untuk selalu mendengar what to do, how to behave, what to wear, what's right and what's wrong. Constantly being told what to do, selalu dikasih tahu mana yang benar, mana yang enggak, mana yang salah, mana yang... Padahal kita manusia berakal, kita punya intuisi dan batin, kita bisa membedakan dengan sangat tajam dan efektif. Karena kebenaran pada dasarnya adalah utuh, dia tidak satu sisi saja, dia utuh, menyeluruh. Dia akan melihat bagian yang tidak kita mau accept juga, itu juga akan masuk di sana, nggak ada yang terlewat. Semuanya akan bisa dikalkulasi, dikaji. Dan batin akan nge-approve. Nah, kamu tahu, ini sesimpel kalau misalnya pasangan kamu lagi bad mood, kamu akan tahu tanpa dia harus ngomong sama kamu. Atau kalau teman kamu lagi bete sama kamu akan tahu tanpa dia harus bilang. Habis kamu makan sesuatu yang sehat, kamu tahu tanpa kamu harus mikir kayak, badanku happy nggak ya? Kamu tahu badan kamu happy. Kenapa? Karena kita makhluk energi dan kita sensitif dengan energi. Kita sensitif dengan satu sama lain, dan informasi juga membawa energi. So you can feel that information instead of think all the time. Jadi caranya kamu bisa lihat ke heart space kamu, kemudian rasakan. Benar nggak ya informasi ini? Gimana rasanya? How does this information feel? Atau sama kayak kalau kamu pegang buku atau informasi, kamu pegang buku ini terus kamu rasakan gimana energinya. Batin kamu gimana ngerespon? On a cellular level, dalam level cellular, your cells itu semuanya bisa merespon lewat energi, lewat informasi yang membawa energi itu. Jadi kalau kamu pegang buku, saya suka pakai itu kalau saya lagi belanja di toko buku, misalnya saya pengen tahu apakah buku ini akan align dengan apa yang saya cari. Saya pegang bukunya, saya rasakan bukunya, saya beli. Kalau memang itu terasa benar gitu. Sama kalau saya mau makan sesuatu, di scan dulu, dirasain dulu. Kalau kamu interaksi sama orang, kamu nggak nyaman sama dia, kamu tahu dari awal dia frekuensinya nggak cocok sama kamu, terus kamu hianati jadi kamu dengan terus maju walaupun hati kamu udah bilang jangan, biasa pasti akan ada masalah. So never ever betray yourself. Listen to your heart space. And you have that skills. Kamu punya keterampilan itu. Cuma sadari mungkin cara kamu melihat itu sudah banyak terdistorsi dari luka batin yang selalu membuat kamu meragukan diri kamu sendiri. Dan cara kamu memilah informasi. Dan sadari, ini juga datang dari orang tua kita yang tidak sempurna. Ini juga datang dari society di mana kita dibesarkan yang tidak sempurna. Yang mungkin juga punya luka batinnya sendiri dan gak punya pemahaman yang menyeluruh tentang hal ini gitu. Dan sekarang kita punya, and we can start over with that. Send them love and thank them for what they have teaches us, apa yang udah mereka pelajari. Tapi di situ ada ketidaksempurnaan, jadi kita bisa gunakan ini sebagai missing puzzle-nya gitu.
Dan terakhir adalah terapan. Tentu saja setelah kita memahami informasi, ya kan, kita kumpulkan data, kita lakukan research sebutuhnya mana yang terasa. Karena biasa dari satu research dia akan link kepada hal yang lain. Kita boleh juga menanyakan, misalnya kalau ada orang yang ngomong sesuatu yang berbeda dengan apa yang kamu tahu, instead of judging that person, you can ask, hey, boleh tahu nggak kenapa kamu ngomong ini tentang perihal yang ini? Karena selama ini yang saya tahu tentang ini adalah ini. Kalau setelah dia menjawab kamu ngerasa, it doesn't resonate with me, fine, you can leave, right? Udah selesai sampai di sana. Tapi kalau kamu ngerasa, wait, that makes sense, itu bisa menjadi missing puzzle yang kamu cari untuk membuat kehidupan kamu lebih baik. Karena ingat sekali lagi, informasi ada untuk membuat kehidupan kamu lebih baik. Perkembangan informasi akan selalu terjadi. Maka beranikan diri kamu untuk memperkaya sumbernya, tidak hanya konteksnya gitu. So, setelah kamu dapetin itu, kamu rasakan dengan heart space kamu rasakan dengan intuisi on a cellular level, how does it feel? Oke, kamu udah tahu, kamu udah dapet nih rasanya, dan mungkin, nah ini udah makin jelas nih, clarity-nya udah lebih jelas. Kemudian kamu bisa coba terapkan. Nah, kamu terapkan dengan discernment tadi, mana yang terasa oke untuk diterapkan pada saat itu, and it feels right. Kamu coba. Kalau misalnya di prosesnya kamu rasa janggal dan kamu butuh sentuhan ini dan itu, oke, dari yang kamu tahu. Jadi ingat sekali lagi bahwa ini nggak sepenuhnya benar, ini nggak sepenuhnya salah, ada ini, ya kan? Si C inilah yang membantu kita untuk menavigasi perilaku dan keputusan kita. Setelah informasi itu kita proses. Si C tadi, take what resonates, do what resonates. And if it doesn't feel good when you do it, you can stop doing that. Kalau rasanya nggak enak, nggak nyaman, nggak selaras dengan kamu, di prosesnya kamu bisa berhenti kapan aja. Dan biasa itu jarang ya. Kalau misalnya kamu udah sampai ke tahap terakhir, ketika kamu mendapatkan informasi, kamu research, kamu rasakan dengan heart space, kamu lakukan, biasa itu akan membuat kamu semakin yakin bahwa yes, this is correct, this is the right information that I need. Ini adalah informasi yang penting, yang memang saya cari, bisa membuat pendekatan saya selama ini tentang satu dan lain hal ini lebih komprehensif. Dan gunakan ini untuk semua aspek kehidupan kamu. Misalnya untuk kamu yang pengen conceive a baby, atau mungkin untuk kamu yang sedang bingung soal ini, atau mungkin kamu pengen cari tahu soal kesehatan pada umumnya, tentang ilmu soal microbiome, how you can eat healthy foods and make your life better. Atau kamu pengen menggunakan informasi ini untuk mengkaji relationship kamu, karena kan teori tentang hubungan ada banyak. Nah, sekarang kamu kumpulkan yang berbeda, karena semakin banyak informasi yang berbeda dan berseberangan, justru semakin kaya kajian kamu gitu. Dan ini akan membantu kamu untuk bisa melihat sekali lagi persoalan dengan utuh menyeluruh, tidak hanya dari satu atau dua sisi. And it makes you rich, it makes you deep gitu. Dan pada akhirnya sadari, ingat kembali konteks di awal bahwa informasi ada untuk membuat kehidupan kita menjadi lebih baik, to make us thrive as a human being. Kita hidup tidak hanya untuk survive, kita hidup tidak hanya untuk dalam mode bertahan. Tubuh manusia, nervous system kita tidak diciptakan untuk itu. We are here to thrive, to serve, to help each other, to thrive and to really live, to enjoy. And not just enjoy, but to serve again. Tapi gimana kita bisa serve? Gimana kita bisa memberikan karya kita, berpartisipasi dalam pasaraya kehidupan kalau kita selalu dalam mode bertahan? Saat kamu bertahan, kamu tidak bisa mencipta. Saya pernah bikin post soal itu, survival versus creation. So ya, semoga dari sini teman-teman bisa sedikit banyaknya mendapatkan clarity tentang bagaimana caranya menghadapi informasi yang berbeda. Itu bukan sesuatu yang perlu ditakutkan. Justru kalau saran saya, semakin dia nge-trigger kamu, biasa semakin dalam dan semakin penting informasi yang dia punya untuk kamu. Itu adalah rewardnya. Kalau kamu berani menghadapi itu dengan berani, tanpa ngerasa dilecehkan, tanpa merasa shame gitu ya, dengan kesalahan yang mungkin selama ini kamu buat, karena itu wajar hidup sebagai manusia. Salah adalah wajar hidup sebagai manusia. Dan kita akan terus berproses. We thrive by progressing, right? And accept that truth. Ketika kamu bisa leluasa menerima kesalahan dan kemudian kamu terus bergerak maju dengan informasi yang datang ke kamu, you thrive.
dan perhatikan setiap detail kehidupan kamu. Bagaimana semuanya akan mengikuti, improve, membuat perasaan kamu menjadi lebih damai dan tenang. Kamu terkoneksi dengan Tuhan dengan lebih baik, pikiran kamu jernih, kamu nggak kalut, nggak bingung-bingung sendiri. Dan ya, selalu libatkan Tuhan. Saat kamu lagi ngeliat di heart space, bilang energi source yang mencipta semuanya, yang membuat segala kehidupan, yang maha tahu, berikan aku petunjukmu. Karena doa adalah kontrak kita dengan Tuhan. Doa adalah, prayer adalah komunikasi kita yang pertama. So if you can set that intention before you process any information, it will give you more clarity. Selalu libatkan Tuhan, selalu libatkan energi sumber. Okay? Dan selamat memproses informasi. Ini adalah kehidupan yang menyenangkan dan seru ketika kita nggak punya resistance, ketika kita nggak punya perlawanan, ketakutan akan apapun. It feels good. And everything feels light. Everything feels wonderful. Everything feels amazing. Dan kamu punya banyak clarity gitu. Apapun fase kehidupan yang kamu jalani, apapun fase kehidupan yang kamu alami. Jadi saya nggak bilang kamu akan selalu bahagia dan sukacita, it's gonna be all rainbow and butterflies. No, sometimes days can be hard. Kadang bisa sulit, kadang kamu bisa bingung, tapi bahkan di saat itu pun kamu tetap grounded. That's what we're looking for. Kamu tetap grounded. Last tip, be in nature. Oke. Keluar, kena sinar matahari, berjemur, kemudian dekatkan diri kamu dengan tanaman. Speak to your plants. Nanti kamu akan dapat lebih banyak clarity kalau kamu melakukan hal ini, karena nature, alam itu menyimpan prana yang banyak, sumber energi kehidupan yang besar. Dan energi kehidupan itu datangnya dari Tuhan, sumber energi, source energy. And source energy can help you to gain more clarity. Itu end game-nya. So be in nature, listen to your heart space, connect to your intuition, terkoneksi dengan intuisi kamu, terkoneksi dengan energi sumber, okay? And fear nothing. Sadari ada kebijaksanaan dalam diri kamu yang itu nggak akan bisa diambil oleh siapapun. Dan nggak ada satupun orang yang bisa ngasih tahu kamu apa yang harus kamu lakukan kalau kamu tidak ingin melakukannya. Dan sadari kamu punya semuanya untuk tahu mana yang benar, mana yang enggak. Kalau ada distorsi di sana, sadari. That's all. Semoga informasi ini bermanfaat, membawa clarity, karena itu niat saya di awal. Sending love to all of you from my heart to yours. Blessings. Have a beautiful day.